وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas al-bid'atu al-muntashirah al-mu'asirah, bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa kini, yaitu salah satunya adalah at-tabarruk, ya, bertabarruk dengan cara yang tidak syar'i. Pada pertemuan yang lalu juga kita sampaikan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan tabarruk, di antaranya adalah definisi tabarruk dan juga beberapa jenis-jenis tabarruk yang masyru', yang disyariatkan. Di antaranya yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, tabarruk mengambil berkah yang disyariatkan, seperti misalnya bertabarruk dengan Al-Quranul Karim, dengan cara membacanya, mengamalkannya, ya, kemudian mengamalkannya, membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, dan seterusnya, dari perkara-perkara yang memang termasuk di antara tabarruk dengan Al-Quran, bukan dengan cara memajang Al-Quran dijadikan sebagai jimat dan lain sebagainya. Kemudian di antara tabarruk yang disyariatkan juga adalah tabarruk dengan jasadnya Nabi SAW, dirinya Nabi, fisiknya Nabi. Seperti kemarin kita sampaikan, para sahabat mereka bertabarruk dengan sisa-sisa air wudhu Nabi SAW. Kemudian juga dari rambut, ya, rambutnya Nabi ketika Nabi tahallul, maka rambutnya itu diambil oleh para sahabat. Itu juga termasuk di antara hal-hal yang disyariatkan, ya, tabarruk yang disyariatkan. Kemudian di sini kata beliau, wala yuqasu alaihi ghairuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tabarruk dengan pribadi itu tidak boleh dikiaskan dengan Nabi. Ya, tidak boleh orang lain mengkiaskan hal ini kepada atau mengkiaskan hal tersebut kepada orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإنه لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم. Karena tidak ada riwayat Nabi SAW memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk bertabarruk kepada selain beliau. Walam yanqul anna as-sahabata radhiyallahu anhum fa'alu dzalika ma'a ghairihi la fi hayatihi wala ba'da mamatihi. Dan tidak dinukilkan satupun dari para sahabat Nabi SAW yang bertabarruk kepada selain Nabi SAW, baik ketika Nabi masih hidup atau ketika Nabi sudah wafat. Walam yaf'aluhu ma'as sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar
wala ma'al khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Para sahabat, mereka tidak bertabarruk kepada as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Demikian juga tidak pula para sahabat-sahabat bertabarruk kepada para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wala ma'al ashratil masyhud lahum bil jannah. Dan tidak pula para sahabat bertabarruk kepada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, 10 orang yang dijamin masuk surga dari para sahabat. Tidak ada sahabat-sahabat yang lain ngalap berkah, ngambil berkah, bertabarruk dengan 10 orang tersebut. Padahal kita tahu keutamaan as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Allah puji dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dipuji sama Allah di dalam Al-Quran. Ya, demikian juga para khulafa'ur rasyidin, ya, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Namun meskipun mereka punya keutamaan demikian, tidak ada satupun yang bertabarruk dengan mereka ini. Qala al-Imam Syatibi rahimahullah, berkata al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, as-sahabatu radhiyallahu anhum ba'da mautihi alaihi salatu wassalam lam yaqa' min ahadin minhum syai'un min dzalika bin nisbati ila man khalafahu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salah seorang pun di antara mereka yang melakukan tabarruk. Artinya orang-orang yang datang setelah para sahabat, tidak ada yang bertabarruk kepada para sahabat. Idh lam yatrukin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fil ummati afdala min Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, fahuwa kana khalifatahu. Karena Nabi tidaklah meninggalkan dunia ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat mengetahui bahwa orang yang terbaik sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kesepakatan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Abu Bakar adalah khalifatu Rasulillah. Nih arti kata khalifah, bukan pemimpin. Ya, secara asal khalifah artinya pengganti. Khalifatu Rasulillah artinya pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang istilah ini belakangan akhirnya diartikan dengan pemimpin. Tapi kalau penggunaan secara asal khalifah itu artinya adalah pengganti, bukan pemimpin. Walam yaf'al bihi syai'un min dzalik. Ya, ternyata Abu Bakar As-Siddiq juga tidak dijadikan oleh para sahabat sebagai ajang untuk mencari berkah. Wala Umar radhiyallahu anhu, demikian juga Umar Ibn Khattab. Wa kana afdalal ummati ba'dahu. Umar adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Thumma kadzalika Utsman, thumma Ali, thumma sairus sahabati alladziina la ahada afdal minhum fil ummah. Kemudian Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain yang merupakan generasi yang paling afdal di umat ini. Thumma lam yathbut li wahidin minhum min tariqin sahihin ma'rufin anna mutabarrikan tabarraka bihi ala ahadin tilkal wujuh aw nahwiha. Kata beliau, tidak ada satupun riwayat dari mereka-mereka ini, yakni dari para sahabat-sahabat ini, tidak ada satupun riwayat dari jalur yang sahih bahwasanya mereka bertabarruk satu dengan yang lainnya kepada salah seorang di antara sahabat yang lainnya. Ini kata Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata beliau, wala syakka annal intifa'a bi ilmil ulama wal istima'i ila wa'idhihim wa du'aihim wal husuli ala fadli majalisidz dzikri ma'ahum fiha minal khairi wal barakati wan naf'i syai'il azim. Justru tidak diragukan, yang tidak diragukan adalah mengambil manfaat dari ilmunya para ulama, mendengarkan petuah-petuah mereka, ya, kemudian mendapatkan doa dari para ulama, atau mendapatkan keutamaan duduk di majelis-majelis para ulama tersebut. Ini yang tidak diragukan lagi, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan, dan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Walakin la yatabarraku bidzawatihim. Namun keberkahan dan kebaikan itu bukan didapatkan dari fisik mereka, fisiknya para ulama. Apa maksudnya? Jadi kalau memang pingin ngalap berkah sama ulama, maka apa yang kita lakukan?
belajar sama mereka, mengambil ilmu mereka, mendengar petuah-petuah mereka, membaca kitab-kitab mereka, itu baru mengambil keberkahan dari para ulama, bukan minum bekas minumannya mereka, atau datang ke kuburan mereka, ya, atau mengambil rambut mereka untuk kemudian ngalap berkah di situ. Tidak. Ya, inilah pertengahan Ahlus Sunnah. Memang para ulama itu ada sisi keberkahannya, namun cara mengambil berkah dari para ulama seperti yang tadi kita sampaikan, bukan seperti orang-orang sufi atau tasawuf yang mereka mengambil keberkahan dari para ulama dengan jalan-jalan yang tadi, meminum bekas minum mereka. Itu pun kalau memang benar-benar ulama tetap nggak boleh. Apalagi ulama jadi-jadian, ya, apalagi ulamanya sufi, walinya sufi yang mereka ngalap berkah. Siapa? Orang-orang gila. Orang-orang gila yang dianggap sebagai wali. Wali majdub, itu yang diambil keberkahannya sama mereka. Ulama yang asli saja nggak boleh kita mengambil keberkahan dari tubuh-tubuh mereka. Wa innama ya'mal bi'ilmihim as-sahih. Namun keberkahan itu didapatkan ketika kita mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama tersebut, selama ilmu tersebut sahih. Wa yuqtada bi ahli sunnati minhum, dan mengikuti jalan mereka, yaitu jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ini poin yang kedua, ya, tabaruk yang disyariatkan. Tadi yang pertama kemarin adalah Al-Quran dengan membacanya dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua barusan adalah Nabi SAW. Ya, Nabi memang mengandung keberkahan dari sisi zatnya. Namun kalau para ulama tidak dari sisi zatnya, tapi dari sisi ilmunya. Tapi yang ketiga, di antara perkara-perkara yang di antara tabarruk yang masyru', tabarruk yang disyariatkan, yaitu at-tabarruk bi syurbi ma'i Zamzam, yaitu mengambil keberkahan dengan meminum air Zamzam. Li'annahu afdalu miyahil ard, karena air Zamzam adalah air yang paling afdol di atas muka bumi ini, air yang terbaik di atas muka bumi ini. Ya. Saya teringat ada kisah seorang kawan, dia itu ingin untuk memasarkan apa di sini itu ada air alkalin, itu apa itu? Kangen, ya. Ya, kangen water itu. Dia ingin memasarkan di Saudi sana. Ya, ketika umroh dia bawa ininya, bukan makalah, apa namanya? Bukan brosur, apa sih produk itu sini? Katalog. Dia bawa katalog, mesinnya, airnya, sampelnya dibawa sama dia. Sudah dijelaskan sama ada seorang yang ditemui di sana, mungkin pebisnis atau apa. Sudah dijelaskan sama dia panjang lebar. Terakhir dia cuma tanya satu. Ayyuhuma afdol, hadha au ma'i Zamzam? Mana yang lebih afdol, airmu itu atau air Zamzam? Wis mingkem dah jawab. Sudah gak bisa jawab. Ya tetap Zamzam yang paling afdol. Wa yushba man syaribahu wa yakfihi 'anit ta'am. Air Zamzam ini membuat kenyang orang yang meminumnya dan mencukupkannya dari makanan. Ya, mencukupkan dari makanan. Artinya orang yang meminum maka dia tidak akan terasa lapar. Dan sahih jamaah, kuat, tidak haus, tidak lapar. Wa yustashfa bi syurbihi ma'an niyatis salihati minal asqam. Dan air Zamzam itu adalah sebab yang bisa menyembuhkan. Ingat ya, saya katakan sebab yang bisa menyembuhkan, bukan yang menyembuhkan. Beda ya. Air Zamzam adalah sebab kesembuhan. Ya, jangan mengatakan air Zamzam adalah yang menyembuhkan. Ini kalimat-kalimat syirik, meskipun orangnya mungkin enggak bermaksud seperti itu. Air Zamzam itu bisa menyembuhkan bagi orang yang meminumnya ma'an niyatis salihah, dengan niat yang benar, maka bisa tersembuhkan dari berbagai macam penyakit.
Li'annahu lima syuriba lahu, karena air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sebagaimana hadis yang nanti akan kita sebutkan, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan orang yang meminumnya, sesuai dengan niat. Tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau dia meminum air Zam-Zam supaya dihilangkan dari segala macam penyakit, maka insya Allah air Zam-Zam itu menghilangkan penyakit-penyakitnya. Cuman sekarang banyak yang palsu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'i Zam-Zam. Nabi berkata berkaitan dengan air Zam-Zam, innaha mubarakatun. Sesungguhnya air Zam-Zam itu diberkahi. Innaha ta'amu ta'min wa shifa'u saqim. Sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah makanan yang mengenyangkan. Nabi menyebutkan bahwa air Zam-Zam itu ta'am, makanan yang mengenyangkan, wa shifa'u saqim, dan obat bagi segala penyakit. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Tadi air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Wa yadhkuru anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu ma'a Zam-Zam fil adawi wal qirb fakana yasubbu 'alal marda wa yasqihim. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika membawa air Zam-Zam di sebuah bejana atau sebuah tempat air, wadah air. Kemudian Nabi bukan menyiramkan ya, menuangkannya kepada orang yang sakit dan memerintahkannya untuk meminum. Ya, memerintahkan untuk meminum orang yang sakit, dan juga bisa dipakai buat ruqyah. Ya, air Zam-Zam ini juga bisa dipakai buat untuk meruqyah. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, tabarruk yang masyru', yang disyariatkan adalah at-tabarruk bima'il matar. Bertabarruk dengan air hujan. Yang mengambil keberkahan dari air hujan. Karena air hujan memang memiliki keistimewaan. Allah mengatakan misalnya dalam surah Qaf, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Ya, air yang mengandung keberkahan. Kata beliau, la syakka annal matara mubarakun lima ja'alallahu fihi minal barakah. Tidak diragukan lagi bahwa air hujan itu diberkahi karena Allah jadikan keberkahan pada air hujan itu. Min syurbin nasi minhu. Di antaranya keberkahan air hujan ini adalah manusia itu dengan air hujan itu mereka bisa minum. Ya, dengan adanya air hujan itu mereka tidak kekeringan, mereka bisa minum air. Wal an'am, demikian juga hewan-hewan bisa minum. Wad dawab, atau tunggangan-tunggangan. Wa inbatil asjar, dengan air hujan itu tumbuh tumbuh-tumbuhan. Wat thimar, buah-buahan. Wa ahya bihillahu kulla syai', dengan air hujan itu Allah menghidupkan segala sesuatu. Wa qad thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Anas radhiyallahu anhu qala, dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menceritakan, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kita kena hujan apa? Kami pernah bersama Nabi SAW kehujanan, ya, istilahnya kehujanan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, fahasara Rasulullah SAW thawbahu hatta asabahu minal matar. Maka Nabi pun menyingkap pakaiannya sampai beliau terkena air hujan itu, sengaja. Kemudian kata Anas bin Malik, kata para sahabat, fakulna ya Rasulullah lima sana'ta hadha. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa kau melakukan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Karena air hujan itu adalah air yang baru diciptakan oleh Rabb-nya. Artinya ciptaan Allah yang masih fresh,
ciptaan Allah yang masih baru air itu. Dan itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, wa makna hadithi ahdin bi rabbih. Maksud daripada ucapan Nabi tadi bahwa air hujan itu adalah air yang baru diciptakan oleh Allah, adalah ai bi takwini rabbih iyah. Bahwasanya Allah yang menjadikan air hujan tersebut, wa ma'nahu annal matar rahmatun wa hiya qaribatul ahdi bi khalqillahi ta'ala laha fayatabarraku biha. Karena air hujan adalah rahmat dari Allah. Dan dia, air hujan yang turun itu adalah tas diciptakan sama Allah langsung diturunkan. Maka diambil keberkahan dari air hujan tersebut. Ya, maka ketika mungkin kita kehujanan, ya kalau memang ya sudah terlanjur kehujanan, ya sudah cari keberkahan dari air hujan tersebut. Ya nggak ada masalah. Ustadz, tapi kalau hujan-hujan itu nanti katanya sakit. Ya, kok bisa? Apa yang salah hadisnya? Ya, maka segala sesuatu itu kembali kepada orangnya. Ya, terkadang memang beberapa hal-hal yang justru biasanya itu menyembuhkan, tapi ketika digunakan oleh orang yang memang ada apa istilahnya? Ya, ada sesuatu, ada gangguan, maka ketika dia mendapatkan hal yang seharusnya menyembuhkan itu, justru tidak berdampak bagi dia, justru tidak berefek bagi dia. Berapa banyak orang-orang yang diberikan obat-obat generik, namun ternyata karena dia sudah kebal dari obat, akhirnya obatnya nggak mempan bagi dia. Padahal secara hitung-hitungan obat ini harusnya bisa untuk menyembuhkan penyakitnya, cuman karena dia sudah kebal sama obat, akhirnya nggak mempan. Maka kita meyakini hal tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya, wat tabarrukul mamnu' minhu ma ya'ti. Itu tadi beberapa contoh tabarruk yang syar'i, tabarruk yang disyariatkan. Ada berapa berarti itu? 4 ya. Beliau mencontohkan 4. Tabarruk yang dilarang adalah at-tabarruku bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi mamnu' illa fi amrain. Bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca wafatnya beliau itu dilarang kecuali 2 perkara. Ya, saya ulangi, bertabaruk dengan Nabi setelah wafatnya beliau itu dilarang kecuali 2 yang dibolehkan, yaitu bertabaruk dengan cara ittiba, mentaati beliau, mengikuti sunnah beliau. Dan yang kedua, bertabaruk dengan zat atau fisik beliau. Ya. Nah, yang kedua ini, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, ini sekarang banyak disalahgunakan oleh orang-orang sufi. Berapa banyak fisik-fisik Nabi SAW yang ditemukan belakangan ini, diupdate terus. Wah, ini sorbannya Nabi, ini tongkatnya Nabi, ini sandalnya Nabi, apa lagi? Rambutnya Nabi, ini jubahnya Nabi. Dan itu banyaknya di Turki sana. Wallahu a'lam dapat dari mana. Bahkan ada salah satu penyanyi Indonesia itu bawa pulang, jangan bayangkan. Kalau memang benda berharga seperti itu, kalau memang asli itu adalah benda itu adalah rambut Nabi SAW. Ini siapa ini orang Indonesia ini? Saya digomole. Itu bisa dibawa pulang sama dia. Nah, ini semua diantara khurafat, kedustaan. Dan kata beliau, illa fi amrain, kecuali 2 perkara. Yang pertama, al-imanu bihi wa ta'atuhu wa tiba'uhu. Cara kita mengambil keberkahan dari Nabi adalah kita mengimani beliau, mengimani hadis-hadis Nabi, kemudian mentaati perintah-perintahnya dan mengikuti sunnahnya. Faman fa'ala dzalika hasala lahul khairul katsir wal ajrul azim was sa'adatu fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang melakukan hal itu, yaitu mengimani Nabi, mengikuti sunnahnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dan akan mendapatkan pahala yang besar dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini berkah.
Ya, berkah dari sisi mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang kedua, mengambil keberkahan dari Nabi itu dilarang setelah wafatnya Nabi, kecuali dua. Yang kedua adalah at-tabarruk bima baqiya min asya'in mufassalatin anhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertabarruk dengan hal-hal yang sisa bekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kathiyabihi, seperti pakaiannya, au sya'rihi, rambutnya, au aniyatihi, bejananya, dan apa-apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Itu kalau asli. Ya, kalau memang asli. Adapun yang ada sekarang kebanyakannya adalah dusta, palsu. Wa ma 'ada dzalika minat tabarruk fala yushra'. Adapun selain itu tidak boleh bertabarruk dengan sesuatu apapun dari Nabi SAW. Misalnya, fala yatabarraku biqabrihi, tidak boleh seseorang bertabarruk dengan kuburannya. Wala tusyaddur rihal li ziyarati qabrihi. Ini perlu diperhatikan biar enggak salah paham. Tidak boleh melakukan perjalanan dengan sengaja hanya untuk menziarahi kuburnya Nabi SAW. Tuh, berarti hukum ziarahnya Nabi enggak boleh. Ini kalau dipotong bahaya ini. Apa maksudnya jamaah? Melakukan perjalanan, tujuan utamanya itu memang adalah menziarahi kuburnya Nabi SAW. Ini nggak boleh, nggak boleh. Tujuan utamanya menziarahi kubur Nabi SAW. Wa innama tusyaddur rihal li ziyarati ahadil masajidits tsalatsah. Yang boleh itu adalah melakukan perjalanan, ya, perjalanan safar dalam rangka ibadah, atau bahasa kita wisata religi. Yang boleh hanya ke mana? Ketiga masjid saja. Ya, al-Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, wal Masjidin Nabawi. Sebagaimana sabda Nabi, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Jadi ketika kita berangkat umroh misalnya, tujuan awal kita berangkat ini mengunjungi apa? Masjidnya. Awas. Ya, tujuan kita adalah masjidnya. Al-qasdu al-masjid. Tujuannya adalah masjid, bukan kuburan. Ya, tujuannya bukan apa lagi? Ngapain sih di sana? Cari apa sih biasanya di sana itu? Kula. Ada yang kulaan di sana. Tujuan berangkat ke sana adalah kulaan atau jualan. Maka tujuan utama kita berangkat umroh adalah masjidnya, itu yang dituju. Nah, wa innama tustahabbu ziyaratu liqabrihi liman kana fil Madinah. Nah, baru kemudian ketika sudah di kota Madinah, mustahab, disunnahkan, dianjurkan untuk menziarahi kuburnya beliau. Tujuan ziarah ke kuburan Nabi itu baru muncul ketika kita sudah ada di mana? Di Madinah. Ya, ketika kita sudah ada di Madinah, baru kemudian kita munculkan niat kita untuk mengunjungi makam Nabi SAW, untuk ziarah ke makam Nabi. Tapi kalau berangkat dari Surabaya, tujuan utamanya masjid. Ya, tujuan utamanya adalah masjid. Au zaral masjid tsumma zara qabruhu, yaitu dia menziarahi masjidnya sekalian kemudian dia menziarahi kuburnya Nabi SAW. Jadi menziarahi kubur Nabi itu jadi tujuan kedua, tujuan yang mengikuti, menyertainya, bukan tujuan utama. Tujuan utama tetap masjid. Wasifatu ziarah. Nah, kemudian kata beliau, adapun tata cara ziarah kubur Nabi adalah idza dakhalal masjid shalla tahiyatal masjid. Ketika seorang itu masuk ke masjid, yaitu masjid Nabi, maka dia salat tahiyatul masjid. Thumma yadhhabu ilal qabr. Kemudian dia pergi menuju arah kubur Nabi SAW. Wa yaqifu bi adabin. Tapi kubur Nabi, anda tanya sama antum, kubur Nabi di dalam masjid atau di luar masjid? Hah? Ada dalam, ada luar. Kalau antum lihat bangunannya dalam, tapi kenapa antum bilang kok di luar masjid?
Kenapa? Loh, iya aslinya di luar. Kalau kita lihat dahulu ketika Masjid Nabi di zaman beliau, maka masjid dan rumah Aisyah itu terpisah. Tapi itu memang iya di zaman Nabi. Kita bicara di zaman sekarang. Ya, kita bicara di zaman sekarang. Ketika Masjid Nabawi sudah mengalami perluasan, rumah Aisyah yang merupakan kubur Nabi SAW akhirnya dijadikan satu bangunan sama masjid. Toyib, ini kuburnya Nabi tetap dikatakan di luar masjid atau sudah masuk masjid? Sudah masuk. Hah? Secara syar'i itu dikatakan di luar masjid, meskipun nyambung bangunannya. Ya, meskipun bangunan. Kenapa kita katakan di luar masjid? Karena ya itu salah satunya, yaitu terpisahkan dengan 3 tembok itu. Kemudian yang kedua, lihat dari sejarahnya, memang bangunan masjid sendiri, kubur Nabi sendiri. Dari sejarah awal bangun. Kemudian terjadi perluasan. Nah, di antara yang menguatkan bahwa kubur Nabi itu bukan masuk bagian daripada masjid, yaitu tidak semua yang ada di dalam bangunan masjid maka dikatakan sebagai masjid. Contoh, ini bukan berarti saya menyamakan kuburan Nabi, saya menyamakan Nabi SAW dengan contoh yang akan saya sebutkan. Awas, jangan nanti dianggap, wah kok merendahkan ya. Ini apa ini belakang ini? Toilet. Anak tak sama antum, bagian masjid atau bukan? Hah? Berarti masjid itu. Bisa sholat situ berarti. Itu maksud saya. Namanya masjid itu adalah makanus sujud, tempat yang dipakai untuk sholat. Nabi mengatakan salah satu keistimewaan Nabi adalah wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan oleh Allah untukku semuanya masjid. Berarti bisa dipakai sholat. Fa inama adraktumus shalah fasallu. Dimanapun kalian mendapati sholat, maka sholat di situ. Maka toilet ini saya tanya sama antum, dia ada di dalam bangunan musola Darussalam atau di luar? Loh, di luar. Di dalam bangunannya. Iya. Ini nampel melati di luar toiletnya. Ya kan, musola nyampel melati di luar toiletnya. Ini di dalam. Tapi saya tanya, apakah hukum toilet ini? Apakah dihukumi masjid? Hah? Tidak. Ya tidak. Di atas ada kamar marbot. Ya ada kamar marbot di atas. Marbotnya bawa istrinya enggak? Enggak ya. Kalau ada bawa istrinya, ya kan ada kamar di sana, dia bawa istrinya, dia menggauli istrinya di situ. Apakah kamar marbot itu adalah masjid? Nggak boleh berhubungan di sana. Ya, kalau itu masjid, tapi ternyata tidak dianggap sebagai masjid, tapi itu dianggap ya kamar tersendiri. Ya dianggap sebagai kamar tersendiri, sehingga bukan masuk bagian dari masjid, meskipun secara bangunan itu masjid. Ya, paham jemaah? Jadi kesimpulannya makam Nabi itu bagian masjid atau bukan? Bukan bagian dari Masjid Nabawi. Maka nggak boleh dikiaskan. Oh, makam Nabi saja di dalam masjid kok? Enggak, bukan di dalam itu, di luar. Ya, cuman bangunannya memang jadi satu. Dan itu kekhususan Nabi. Karena seorang Nabi dimakamkan di mana dia wafat. Dan Nabi wafatnya di rumah Aisyah. Maka langsung dikubur di situ, tidak dibawa ke Baqi'. Langsung dikubur di situ. Ini hukum khusus berkaitan dengan Nabi. Ojo ditiru. Jangan wasiat kepada keluarga, nanti kalau saya meninggal kubur di halaman belakang. Oh, tidak boleh. Harus bawa ke kuburan. Itu yang berkaitan dengan makam Nabi SAW. Kembali ke sini. Kemudian dia berangkat menuju kuburan. Wa yaqifu bi adabin mustaqbilan al-hujrah fayaqul bi adabin wa khifdi sautin. Kemudian dia berhenti dengan adab, dengan santun, menghadap ke arah kamar. Maksudnya menghadap ke arah makam Nabi SAW. Kemudian dia mengucapkan dengan adab, dengan sopan, dan dengan suara yang rendah. Tidak usah teriak-teriak.
Dia ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yazidu ala dzalik. Dahulu Abdullah bin Umar tidak menambah kalimat-kalimat lain selain tadi assalamu alayka ya Rasulullah. Wa in zad, tapi kalau mau ditambahkan kata beliau assalamu alayka ya Rasulullah ya khairatallahi min khalqih ashhadu annaka rasulullahi haqqan wa annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaital amanah wa jahadta fillahi haqqa jihadi wa nasahtal ummah. Atau kalimat-kalimat yang semisal dengannya yang tidak ada bentuk ghulu. Ya, tidak ada bentuk ghulu kepada Nabi SAW, yang semuanya kembali kepada salawat, salam kepada beliau. Fala ba'sa bidzalik, maka yang tadi enggak apa-apa mengucapkan salam seperti tadi. Li anna dzalika min sifati, karena yang disebutkan tadi semuanya itu adalah sifatnya Nabi SAW. Tapi kalau dikatakan salamu alayka ya Rasulullah anta nurun fauqa nur, kau adalah cahaya di atas cahaya, ini bukan sifat yang syar'i. Iya, bukan sifat yang sahih, yang ditetapkan bagi Nabi SAW. Wala yad'u 'indal qabr, kemudian juga ketika di kuburan tidak diperkenankan untuk berdoa di situ. Li dhannihi anna du'a 'indahu mustajab, karena dia meyakini bahwa berdoa di samping kubur Nabi itu mustajab, meskipun tenanan dikabulkan. Nah, ini diantara timbulnya kesesatan adalah yaitu membangun suatu amalan karena experience, karena pengalaman. Jadi misalnya ada pengalaman antum berdoa di musola Darussalam ini. Ketika antum berdoa, ya Allah, berikanlah saya istri, rizki. Ya, berikan saya istri juga termasuk rizki ya. Tambahan istri gitu. Tambahan rizki. Ya. Antum keluar langsung dapat rizkinya. Nah, karena pengalaman ini antum meyakini bahwa doa di musola Darussalam ini mustajab daripada masjid-masjid lain. Ya, akhirnya antum bilang kepada teman-teman, kau kalau doa di musola Darussalam ini mustajab. Hanya teman antum melok-melok pisan, mustajab pisan, nyebar kemana-mana. Akhirnya dipakai tempat atau dianggap sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Misalnya kayak gitu. Maka boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Karena bisa jadi mustajabnya doa itu bukan karena tempatnya, tapi memang mungkin karena kondisimu. Kau mungkin sedang puasa, atau kau mungkin sedang didolimi, atau kau mungkin doanya antara adzan dan iqamah, ya, dan seterusnya dari memang waktu-waktu yang mustajab untuk doa. Adapun tempat, kalau memang Nabi, Allah dan Rasulnya tidak mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang mustajab, maka nggak boleh. Termasuk diantaranya kubur, samping kubur Nabi. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa kubur Nabi adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka nggak boleh mengkhususkan doa di situ. Wala yatlubu minhu syafa'ah, dan tidak boleh minta syafaat kepada Nabi SAW. Wala yatamassah bil qabri, tidak boleh pula ngusap-ngusap kuburnya. Ya. Tapi nggak boleh ya, dijaga ya. Ayo, jaga, wani nyedek senggrang. Nah ini tuh. Nah, inilah bentuk penjagaan kerajaan Saudi terhadap tauhid. Antum bayangkan kalau Al-Haramain itu dikuasai oleh orang-orang Rafidhah atau orang-orang Sufi. Jadi apa kuburnya Nabi ini? Tambah dipersilahkan antum. Mau ngusap-ngusap, mau jilat-jilat dipersilahkan antum sana. Fadhol. Jilatono sing akeh. Ya, tapi dijaga oleh polisi, dan itu bentuk penjagaan negara Saudi terhadap tauhid. Dijaga tauhid ini betul-betul di sana. Wala yatamassa biqaul wala yuqabbiluhu wala syai'a min judranihi, dan tidak boleh pula mencium-cium temboknya.
wala yatabarraku bil mawadhi' allati jalasa fiha aw shalla fiha. Tidak boleh pula bertabaruk dengan tempat-tempat yang diyakini dulu Nabi pernah tinggal di situ atau pernah berdiam di situ, duduk di situ. Seperti yang pernah kita sampaikan di tempat yang diyakini sebagai tempat lahirnya Nabi, di dekat kota Makkah yang pada pertemuan lalu kita kisahkan itu. Wala bituruqil lati sara 'alaiha, dan tidak pula boleh bertabaruk dengan jalan yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Jangankan jalan, ada satu pohon yang dulu dipakai sama Nabi untuk membaiat sahabat-sahabatnya. Itu di zaman Umar ibn Khattab diapakan pohonnya? Tebang. Padahal ada nasnya di dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ditebang sama Umar ibn Khattab karena banyak orang-orang yang ngalap berkah di situ. Wala bil makanil ladzi anzala 'alaihi fihi al-wahyi, dan tidak boleh pula bertabaruk dengan tempat-tempat yang Nabi pernah diturunkan wahyu di tempat tersebut. Seperti nanti disebutkan bertabaruk dengan Gua Hira. Ada orang-orang naik ke Gua Hira itu. Mereka bertabaruk di situ, ngambil batu-batunya. Kenapa? Disinilah Nabi SAW menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang pernah ke sana? Maksudnya bukan pernah ke sana cuma ngelewati tok, naik sampai atas, nggak ada? Ada. Antum pernah ke sana? Oh iya, maksudnya di sana itu apa ininya? Orang-orang ngapain itu? Iya. Muat berapa orang di dalam gua itu? Banyak. Ada yang sholat apa di situ ya? Anak cuma lihat ininya tok, videonya tok, vlog. Ada orang ngevlog di situ, kita lihat di situ. Banyak coretan-coretan di dindingnya ya. Itu termasuk bentuk tabaruk. Nulis nama di situ, apa tujuannya? Biar dapat wahyu juga gitu dah. Atau biar apa misalnya? Macam-macam lah keyakinan. Sama seperti yang di Jabal Rahmah ya. Sama yang seperti yang di Jabal Rahmah itu. Wala bimakani wiladatihi, dan tidak boleh pula bertabaruk dengan tempat kelahiran Nabi. Wala bilailati maulidihi, tidak boleh pula bertabaruk dengan waktu ketika Nabi dilahirkan, malam ketika Nabi dilahirkan. Bertabaruk dengan waktunya. Wala bilailati allati usriya bihi fiha, dan tidak boleh pula bertabaruk dengan waktu ketika Nabi diisrakan. Wala bidzikral hijrah, tidak boleh pula bertabaruk dengan waktu memperingati hijrahnya Nabi. Wala ghairi dzalik mimma lam yashra'hu Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau hal lain itu pokoknya enggak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk ngalap berkah atau tabaruk dengannya. Kemudian yang kedua, minat tabarrukil mamnu'. Di antara tabarruk yang dilarang adalah at-tabarruk bis shalihin, bertabarruk dengan orang-orang soleh. Fala yatabarraku bidzawatihim, maka jangan bertabarruk dengan fisik-fisik mereka, tubuh-tubuh mereka. Wala atharihim, atau peninggalan-peninggalan mereka. Wala mawadhi'a ibadatihim, atau tempat-tempat ibadah mereka. Wala makani iqamatihim, atau tempat berdirinya mereka. Wala bikuburihim, tidak boleh pula bertabaruk dengan kubur-kubur mereka. Wala tusyaddur rihal ila ziyaratiha, dan tidak boleh pula berwisata religi untuk menziarahi orang-orang soleh tersebut. Nah, kalau Nabi SAW saja tujuan utama menziarahi kuburnya itu enggak boleh, apalagi yang selain Nabi. Wala yusalla indaha, dan tidak boleh pula sholat di sisinya. Bukan sholat kepada kuburan, bukan, beda. Kalau sholat kepada kuburan ini syirik apa? Syirik akbar. Tapi kalau melaksanakan sholat untuk Allah,
Tapi tempatnya di dekat kuburan orang soleh ini, dengan keyakinan bahwa salat yang dikerjakan di sana pahalanya ad'af, pahalanya semakin berlipat-lipat. Ini perbuatan apa? Wasilah ila syirk. Benar, perantara menuju kesyirikan. Tapi yang nampak perbuatan tersebut perbuatan apa? Iya, ibadah. Baik, saya ulangi ya. Kalau sholat, memang sholat ini, dia sholat itu kepada mayit ini, kepada kuburan tersebut, kepada orang soleh ini. Ya, memang sujudnya, rukuknya ketika sholat itu tujuannya adalah orang soleh ini, nyembah orang soleh ini. Jelas apa ini? Syirik akbar. Kasus yang kedua, orang tersebut sholatnya untuk Allah, bukan untuk kuburan. Sholatnya untuk Allah dia, lillahi ta'ala, saya sholat lillahi ta'ala. Tapi dilakukan di samping kuburan orang soleh, dengan keyakinan bahwa sholat yang dilakukan di situ pahalanya berlipat. Baik, ini apa hukumnya? Bid'ah. Ya, atau tadi wasilah menuju syirik. Tapi belum syirik itu. Ya, itu belum syirik, tapi OTW menuju syirik. Ya, OTW menuju syirik. Wala tatlubul hawaija inda kuburihim, dan tidak boleh pula meminta atau memohon hawaij, kebutuhan-kebutuhan di kuburan-kuburan mereka. Wala yatamassah biha, tidak boleh pula ngusap-ngusap kuburan mereka. Wala ya'kifu indaha, atau i'tikaf di kuburan tersebut. Saya ada jamaah ya, i'tikaf di kuburan tersebut. Memang dia bersemedi, berdiam diri di kuburan-kuburan orang soleh. Wala yatabarrak bimawalidihim, tidak boleh ngalap berkah dengan memperingati hari lahir-lahir mereka. Wa ghairi dzalika wa man fa'ala syai'an min dzalika taqarruban ilaihim faqad asyraka billahi syirkan akbar. Ini yang kita maksud tadi. Barang siapa yang melakukan perbuatan tadi, yang tadi kita sebut, yang dilarang ngusap-ngusap, atau dia i'tikaf, tawaf mungkin di kuburannya. Barang siapa yang melakukan itu dalam rangka bertaqarrub kepada si penghuni kubur, bertaqarrub kepada si mayit, maka apa hukumnya? Syirik, syirkan akbar, dengan kesyirikan yang besar, murtad, keluar dari Islam. Idza taqada annahum yadurrun au yanfa'un au yu'tun au yamna'un, karena apalagi orang tadi meyakini bahwa si mayit ini, orang soleh ini, itu bisa memberikan manfaat atau madarat. Ya, si mayit ini bisa memberikan rizki atau bisa menahan rizki, yang mana semua ini kekhususan Allah. Tapi diyakini si mayit ini, orang soleh ini juga bisa kayak gitu. Amma man fa'ala dzalika yarjul barakata minallah bitabarruki bihim faqad ibtada'a bid'atan nuqara. Tapi barang siapa yang melakukan perkara tadi, i'tikaf di kuburan, tawaf di kuburan, ngusap-ngusap kuburan, tapi dia itu dalam rangka untuk mencari keberkahan dari Allah, dia mintanya keberkahannya kepada Allah, namun caranya adalah dengan cara-cara tadi, ngusap kuburan, tawaf di kuburan, atau apa tadi, i'tikaf di kuburan. Caranya dengan itu, tapi mintanya kepada siapa? Allah. Maka hukumnya apa ini tadi? Bid'ah. Ya, wa amila amalan qabihan, dan sungguh dia telah melakukan amalan yang jelek. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga ini adalah berkaitan dengan tabarruk dengan benda-benda mati. Ya, tabarruk dengan benda-benda mati seperti batu atau pepohonan dengan cara dicium dan lainnya. Dan di sini beliau menyinggung tentang al-hajarul aswad. Karena di antara syubhat sebagian orang, kita boleh bertabarruk dengan batu-batu, itu kias dengan al-hajarul aswad. Ya, dikiaskan dengan hajar aswad. Makanya ada yang tabarruk dengan batu akik ya. Ada enggak? Ya, ada yang tabarruk dengan batu akik itu. Ya, karena dikiaskan dengan hajar aswad.
Tapi di mana di sini nanti dijelaskan bahwa tidak ada benda yang dicium itu mendatangkan keberkahan kecuali Hajar Aswad tok. Tidak ada benda lain, tidak ada bebatuan, tidak pula pepohonan yang ketika dicium itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan pahala kecuali Hajar Aswad tok, titik. Itu pun karena ittiba, mengikuti Nabi. Sebagaimana ucapan Umar, wallahi inni la'a'lam annaka hajarun la tanfa' wa la tadur walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Demi Allah, kau wahai Hajar Aswad cuman batu hitam biasa, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, nggak sudi aku menciummu. Ya, hanya dalam rangka ittiba niatnya. Adapun batu-batu selain itu, maka tidak ada yang mendatangkan keberkahan sama sekali. Ya, apalagi batu aki, apalagi sebagian orang nyium batu nisan. Soalnya jamaah, kita lihat orang-orang sufi ketika mereka ziarah ya, ke kuburan wali-wali mereka, diciumi itu batu nisannya itu. Nauzubillah. Ya, al-kuburiyun, orang-orang yang pengagung-agung kuburan, nauzubillah. Tapi ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.